Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu kembali walaupun kita di online lagi. Mudah-mudahan cukup seminggu ini kita online dan minggu depan kita bisa ketemu lagi dan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat semua. Baik, hari ini kita akan mengulas kembali terkait dengan di akhir bab karena 2 minggu lagi kita sudah akan PTS ya. Jadi hari ini kita akan mengulas terkait dengan bab yang kedua, sudut dan garis. Ya, Ahmed izin share screen ya. Sudah nampak ya? Baik, hari ini kita akan pembahasan terkait dengan sudut dan garis, dan kita fokus akan pembahasan soal-soal. Tapi sebelumnya kita akan lihat, kita lihat dulu sedikit ringkasannya ya. Sedikit ringkasan, kalau kita lihat di ringkasan, bentar, malah naik. Nah, untuk ringkasan ini, mari kita mengingat, di situ kita mengingat ada sudut, ada garis ya. Ya, kita mengingat itu ada sudut-sudut, ada sudut lancip, kemudian ada sudut lurus, ada sudut yang besarnya lebih dari 90 tapi kurang dari 180, ini ada sudut tumpul ya. Kemudian ada juga sudut siku-siku, yang ini sudah kita kenal bersama. Kemudian yang kedua, hubungan antar sudut, kita tahu ada sudut yang membentuk ini antara X dan Y ini membentuk sudut lurus, maka di sini dinamakan sudut yang berpelurus. Kemudian yang di sini ada X dan Y ini membentuk sudut siku-siku, maka di sini hubungannya adalah sudut berpenyiku. Nah, yang ketiga, yang kemarin juga kita bahas, ada sudut-sudut yang bertolak belakang, misalnya sudut 1 dengan sudut 3. Kemudian sudut 2 atau sudut 4 ini dengan sudut 2. Nah, sudut yang saling bertolak belakang ini besarnya sama. Kemudian yang ketiga yang sudah kita pelajari adalah hubungan antara jika ada dua garis sejajar, di sini kita gambarkan dua garis sejajar itu K sejajar dengan L, kemudian dipotong oleh garis lain, dipotong oleh M, maka akan terjadi sudut-sudut yang ada di sampingnya ini. Ada sudut-sudut luar itu 1, 2, 8, 7, artinya di luar garis sejajar. Kemudian ada sudut-sudut dalam, berarti yang di dalam garis sejajar, ada 3, 4, 5, 6. Kemudian ada sudut dalam berseberangan, ya. Dalam berseberangan misalnya 3 dengan 5. Di dalam garis sejajar tapi berseberangan. Nah, ini kan berseberangan ini ya. Nah, ini berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu juga besarnya sama. Kemudian ada sudut luar berseberangan. Misalnya 1 ini dengan 7, ini luar berseberangan. Ini juga besarnya sama ya. Kemudian ada sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak misalnya 4 dengan 5. Nah, 4 dengan 5 ini dalam sepihak. Kalau sudut dalam sepihak itu besarnya jika dijumlah ya, jumlahnya itu 180 atau kedua sudut itu berpelurus. Kemudian ada sudut sehadap. Nah, sudut sehadap ini besarnya sama, misalnya 2 dengan 6. Ini sudut sehadap karena menghadap pada sisi atau yang sama. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita langsung ke contoh-contoh soal ya. Nanti Pak Ahmad kirimkan rekaman ini, mudah-mudahan bisa dilihat kembali. Perhatikan gambar berikut. Ada X, ada 3,9, ada 2, ada 3. Nah, ini ada hubungannya dengan perbandingan waktu semester 1 kemarin. Bagaimana menentukan nilai X? Maka di sini ada perbandingan yang perlu kita ingat adalah AP per PB
ini akan sama dengan AQ per QM. Nah, ini kan bisa kita masukkan. AP-nya berapa? AP-nya adalah X. PB-nya 3,9. Kemudian AQ-nya berapa? AQ itu 2, QM-nya 3. Nah, di sini ada angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu ini ada 3 dibagi dengan 3,9. Ini sama-sama dibagi 3, ini ketemu 1, ini dibagi 3, 1,3. Sehingga X-nya adalah 2 dikali 1,3. Berapa itu? Jawabannya adalah 2,6. Jadi X-nya ini ketemu adalah 2,6. Nah, ini contoh di perbandingan. Kita lanjutkan. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 4.00. Nah, kita buat dulu gambar jarum jam ya. Jam pukul 4.00 berarti di sini kalau kita jarum jam ingat ya. 4 itu di sini. Nah, jarum panjangnya jarum pendeknya di 4, jarum panjangnya di 0 atau di 12. Nah, yang ditanya adalah sudut ini. Nah, kita tahu dalam lingkaran ya, lingkaran itu kan sudutnya 360 derajat. Kalau dibagi 12 jam, dibagi 12, maka dia ketemunya 30 derajat. Jadi setiap ini adalah 30 derajat. Nah, setiap ini 30 derajat. Nah, kalau ini 30, berarti 30, 30, 30, ini juga 30. Berarti besar sudutnya adalah 30 kali 4. 30 kali 4 itu berapa? 120 derajat. Nah, dari sini yang besarnya 120 derajat yang mana? Nah, kita lihat. 1/8 kali 360. Bukan ya, ini bukan. 1/4 kali 360. Ini ketemunya adalah 90. Itu bukan juga. 1/3 kali 360. Ternyata berapa? 120. Oh, berarti jawabannya yang C. Begitu ya. Nah, sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 4. Ini gambarnya pas ya. Baik, itu yang terkait dengan sudut-sudut. Nah, sekarang kita ini masih pada jam lagi. Banyaknya sudut siku-siku yang dijalani pada jarum panjang sebuah jam yang bergerak pada pukul 8.30 sampai dengan 10.15. Banyak sudut siku-siku yang dijalani jarum panjang ya. Ya, kita buat dulu. Oke, kita tulis dulu jamnya. Ini oke. Sekarang pada pukul 8.30. 8.30 ini berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Titik 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 8.30 berarti di sini jarum panjangnya ada di sini. Nah, 8.30. Kira-kira 8 ini juga setengahnya sini. Nah, ini. Terus sampai 10.15. 10 ini ya, 10 sini, 15 berarti di sini kan panjangnya. Nah, sudut yang dijalani jarum panjang sebuah jam bergerak dari 8.30 sampai 10.15. Berarti kan
Dari sini 830 sampai 9, ini kan 90 derajat, ya toh? Ini ke sana 90 derajat. Terus ini ke sana jarum panjangnya juga 90 derajat, kan? Terus ini ke sini juga 90 derajat. Ini jadi berapa kali ini? 30, 830 sampai 845 terus 945 845 terus 9 seperempat 930 ada 4 945 5 9 terus 10 6 10 15. Nah, berarti ada 7 kali ya. 7 kali membentuk sudut. Jadi dari sini pertama 830 sampai 9 ini kan jarum panjangnya ya yang dilihat. Ini jarum panjangnya ini. Ini kan sampai sini angka 9 kan 90 derajat. Siku-siku kan. Terus ke sini siku-siku lagi. Ke sini siku-siku lagi. Ini ke siku-siku lagi. 4 kali ini baru pukul 9.30. Nah, supaya sampai 10.15 kan tambah 3 kali siku-siku. Jadi ada 7 kali siku-siku. Oke. Berikutnya, nah ini yang sudah sering ya. Berikut ini diketahui perbandingan X dan Y 2/7. Besar sudut X adalah. Ini konsep dari perbandingan dan sudut berpelurus. Kita tahu sudut berpelurus X ditambah Y. X ditambah Y ini adalah sudut berpelurus besarnya 180 derajat. Yang ditanya adalah sudut X-nya. Maka di sini adalah X per X plus Y. Ya, dikali 180. Ini nanti sudut X-nya. Nah, X-nya tetap X per X plus Y berapa? X plus Y ini kan perbandingannya X-nya 2, Y-nya 7. Berarti perbandingannya 2 plus 7. X-nya yang ini diganti dengan 2 kali 180. Berapa itu? Berarti 2/9 kali 180. Ini coret dengan ini, 9 berarti 20. 2 kali 20 adalah 40 derajat. Nah, ini ketemu ya, 40 derajat. Bisa dimengerti ya? Kita akan lanjut, nanti rekamannya atau PPT-nya ini kami kirimkan lagi. Ya, nilai X pada gambar di samping. Ini juga kalian sudah hafal, ini dua sudut yang saling berpelurus. Maka 2X ditambah 5 ditambah 57 ini sama dengan 180. Nah, ini ditambahkan berapa? 5 tambah 57 adalah 62. Jadi 2X ditambah 62 sama dengan 180. Plus 2X sama dengan, biasa, aljabar 180 kurangi 62. Berapa itu? 118 ya. 2X 118, maka X-nya adalah 118 bagi 2. Betul ya? 118 bagi 2 berapa? 59 derajat. Nah, ini jawabannya yang D. Oke. Berikutnya, sebuah sudut sama dengan ini ya, sama dengan 2/7 sudut pelurusnya. Ya, sebuah sudut sama dengan 2/7 sudut pelurusnya. Besar sudut itu adalah, nah, ini kan sebuah sudut ini kan belum diketahui apa sudutnya itu. Kita misalkan saja dengan X. Berarti kalau X pelurus dari X adalah 180 dikurangi X. Maka udah tinggal kita masukkan besar suatu sudut sama dengan 2/7 dari pelurusnya. Pelurusnya 180 kurangi X. Nah,
Supaya tidak kesulitan, ini 7 kita kalikan silang ke sana, berarti jadi 7X sama dengan 2 kali 180 dikurangi 2, dikurangi X. Nah, ini kita kalikan biasa, 7X sama dengan 2 kali 180, 360, kurangi 2 kali X, berarti 2X. X-nya pindah ke depan, 7X ditambah 2X sama dengan 360. Maka 9X sama dengan 360. Berarti X-nya berapa? X-nya 360 dibagi 9. Sama dengan 40. Nah, 40 derajat sama dengan B. Begitu permisalannya. Kita lanjut. Perhatikan gambar di samping. Pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat. Yang mana? Kita lihat P2 dengan Q4. P2 dengan Q4. Oh, ini bukan, karena ini sudut sama. Ini sama. Maka di sini bukan. P1 dan Q3. P1 dan Q3. Ya, ini juga sudut yang sama, karena bertolak belakang. Ini sama, berarti bukan juga. P3 dan Q2. P3 dan Q2. Nah, betul. Ini sudut yang dalam sepihak, ya, dalam sepihak besarnya 180 ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau P4 dan Q2, P4 dan Q2 itu dalam berseberangan, ini besarnya sama. Kalau ini besarnya sama. Berarti ini juga bukan. Karena yang ditanya adalah yang besarnya 180 derajat. Kita lanjut. Nilai A dan BA ditambah B pada gambar berikut. Nah, ini kita apa yang kamu lihat? Ya. Kita lihat ini dengan yang ini adalah dua sudut yang berpelurus. Berarti itu 3A ditambah 105 sama dengan 180. 3A sama dengan 180 dikurangi 105. Berapa itu? 75. Ini 3A. Berarti A-nya adalah 75 dibagi 3. Itu 15. Nah, A-nya 15. Nah, ternyata 3B ini juga sama dengan 3A. Berarti sama dengan 75. Berarti B-nya berapa? B-nya juga 75 bagi 3. Nah, berapa itu B-nya? Betul ya, 75 bagi 3 adalah, 25 ya. Keliru ini tadi berarti 25 ya. Nah, sehingga A tambah B berapa? 25 tambah 25 adalah 50 derajat. Oke. A tambah B adalah 50 derajat. Kok enggak ada jawabannya? Oke, kita tambah yang E, 50 derajat ya. Kita lanjutkan anak. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut X. Ingat, sudut X ini berarti sama dengan di sini. Ini juga X karena bertolak belakang. Maka sudut X dengan 120 ini saling berpelurus. X ditambah 120 ini sama dengan 180 karena saling berpelurus. Maka X-nya adalah 180 dikurangi 120. Berapa? 60. Berarti X-nya adalah 60 derajat. Nah, langsung ya. X-nya 60 derajat. Oke, gampang-gampang. Masih ada ini. Tentukan nilai X, Y, dan Z. X, ini kamu tahu, ini langsung membentuk sudut lurus. Berarti X sama dengan 180 dikurangi 83. Berapa? 97. X-nya 97. Y-nya. Y bertolak belakang dengan 115. Berarti Y-nya 115. Oke. Z. Z bertolak belakang dengan 75. Berarti Z-nya juga 75. Berarti jawabannya yang mana?
Jawabannya yang B. Besar sudut CDE yang ditanya di sini ya, CDE. Nah, yang ditanya yang CDE. E-nya mana ini? A, B, C, D. Oh, ini E mestinya ya. CDE, berarti yang sudut ini yang ditanya. Nah, kamu tahu, sudut ini dua garis sejajar, di sini sudut 60, di sini 112, berarti sini berapa? Di sini adalah 180 kurangi 112. Berapa ini? 8, 7 kurangi 1, 6. Ini 68. Ini 68. Berarti sudut CDE sama dengan sudut apa? Ini juga 68. Berarti di sini 68, di sini 60. Sama dengan itu. Berarti sudut CDE ya, ini 180 dikurangi 68 kurangi 60. Berapa? 180 dikurangi 128 adalah 52. Ya, 52 derajat. Oke. Nah ya. Nah, kita lihat yang ini. Besar nilai A pada gambar di samping. Kalau ada gambar seperti ini, kamu boleh membuat garis pertolongan gini. Ya, ini garis pertolongannya yang sejajar dengan atas dan bawah. Sehingga di sini 30, di sini juga 30 karena dalam berseberangan. Sini 50, maka sini juga 50. Karena apa? Dalam berseberangan. Sehingga sudut A langsung saja tinggal 30 ditambah 50. Berapa? 80 derajat. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika sudut EFB, EFB berarti di sini 65, FCD di sini 120, maka besar BFC yang ditanya ini. Ya. Oke. Kamu tahu ini sudut dalam berseberangan, berarti kalau ini 65, di sini juga 65. Kalau di sini 120, maka di sini berapa? 120 kurangi 180 kurangi 120, ini 60. Berarti di sini kamu tahu langsung sudut BFC ini 180 dikurangi 60 kurangi 65. Berapa itu? 180 kurangi 125. Berarti 55 derajat. Nah, itu. Nah, ini yang agak rumit ya. CA, CB, sudut BCD adalah sudut Z, BCD adalah sudut Z, besar sudut ADB. Sudut ADB. ADB yang mana? ADB ini ya. Nah, kita lihat. Kalau ini sudut Z, maka di sini adalah sudut 180 dikurangi Z. Nah, gitu. Ya. 180 dikurangi Z. Berarti di sini X, kita lihat yang di segitiga ACD. Berlaku apa? X ditambah X ditambah 180 min Z sama dengan 180. Kenapa? Karena segitiga besarnya 180. Nah, ini kan bisa dicoret. Ya, habis. Berarti X tambah X 2X sama dengan Z. Nah, ini persamaan 1 kita ambil. Kemudian di sudut AB BCD. BCD apa itu? Y tambah Y tambah Z. Ini sama dengan 180. Berarti 2Y ditambah Z sama dengan 180. 2Y ditambah Z sama dengan
180. Yang ini tadi 2x dikurangi Z sama dengan 0 ya, karena habis. Maka ini dari persamaan 1 dan 2 bisa kita tulis 2y plus Z sama dengan 180, 2y min 2x min Z sama dengan 0, ya, 2x min Z sama dengan 0. Kalau ini dijumlahkan, Z kurangi Z habis, berarti ini 2x plus 2y sama dengan 180. Maka X tambah Y adalah 180 dibagi 2. Berapa? 90. Nah, padahal di sini kamu lihat sudut ADB ini kan sama dengan X tambah Y. Nah, X tambah Y berapa? Ya 90 derajat. Nah, itu ya. Agak rumit yang ini, tapi bisa diselesaikan ya. Nah, kita lihat yang berikutnya. Jika besar sudut yang besarnya P dalam sepihak dengan sudut yang besarnya Q, diketahui sudut Q. Kamu ingat sudut dalam sepihak? Sudut dalam sepihak tadi, dalam sepihak ini berarti misalnya ini P, ini Q. Nah, ini kan kalau dijumlahkan 180, maka P ditambah Q adalah 180. Sedangkan Q-nya 112, maka P tambah 112 sama dengan 180. Maka P-nya berapa? Ya udah tinggal kurangi 180 kurangi 112. Berapa itu? 68 ya. 68 derajat. Oke. Kita lanjut, mungkin ini udah yang terakhir. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Sudut nilai X, ini kamu lihat, ini kan sudut yang sehadap, berarti kan besarnya sama. 3X min 45 sama dengan X plus 23. Dipindah X-nya 3X min X sama dengan 45 plus 23. Ini kemarin sudah ya. Berarti 2X sama dengan 68. Maka X-nya adalah 68 bagi 2. 3, 4. Gitu. Kemudian yang ini yang A. Yang B, sudut BCF. BCF. BCF berarti sudut BCF ini kan berpelurus dengan itu. Berarti 180 dikurangi sudut ini yang GCF. Nah, GCF-nya berapa? 180 dikurangi kan itu X plus 23 berarti 34 plus 23. Berapa 34 plus 23? 180 dikurangi 57 berarti 100 berapa? 180 kurangi 57, 123 derajat. Ini BCF. Terakhir ini kamu suruh ngitung X dan Y-nya. Nah, ini kamu tahu Y ini sama dengan 7Y, ya 7Y dulu yang enak. 7Y sama dengan 80. Berarti Y-nya adalah 80 dibagi 7. Berapa? Ya udah gitu aja, nggak apa-apa. Terus X-nya 5X ditambah 80 adalah 180. Berarti 5X sama dengan 180 dikurangi 80. Berapa? Ini namanya 100. Berarti 5X sama dengan 100. X-nya adalah 100 bagi 5. Tahu 20 derajat. Oke. Ini untuk pembahasan kita hari ini masih ada slide terakhir. Slide terakhir ini yang untuk tugasnya ya. Slide terakhir ini yang untuk tugasnya. Baik, sebentar saya stop share dulu. Nanti tugasnya saya kirim di grup WA ya.
Yang gabung ternyata hanya 9. Kita lihat untuk tugasnya ini, Pak Mahmud kirimkan di grup WA ya. Cuman ini aja tugasnya. Nah,